Oke, sahabat Mercury dan sahabat YouTube, kita lanjut kembali. Hari ini kita ngobrol-ngobrol di Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia, masih bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting. Ada Mbak Devi dan juga ada seorang praktisi HR, ya, recruiter yang selama ini sudah cukup banyak pengalamannya, Mbak Siti Fatimatul Zahro, SPSI, dan kita ngobrol tentang bagaimana proses merekrut talent ready atau job seeker, ya. Tadi saya sebelum break menjanjikan untuk apa-apa saja yang diperhatikan oleh seorang recruiter dalam wawancara kerja. Ke Mbak Fatimah dulu. Oke. Apa saja yang harus diperhatikan untuk job seeker ya ketika interview terjadi? Itu sebenarnya pada waktu kita interview recruiter, dia ada formulir untuk penilaian sendiri, untuk formulir. Dari situ bisa ada penilaian untuk sikapnya, terus dari performance-nya, apakah dia komunikatif atau tidak, apakah dia knowledge-nya tentang posisi yang dia lamar itu apakah capable atau tidak, seperti itu kurang lebihnya formulirnya. Jadi nanti yang dinilai adalah kesiapannya. Jadi harus benar-benar well prepared. Jadi job seeker itu tadi. Job seeker yang well prepared berarti kan talent ready tadi. Gitu. Ya. Dan kalau misalnya cara berpakaian, terus kemudian maaf ini ya, ada yang keringetnya bau, itu pengaruh nggak ya? Saya punya pengalaman seperti itu ya, karena saya dulu pernah bekerja di perusahaan manufaktur sebagai staff rekrutmen di sana. Kebetulan saya lagi mencari kandidat untuk staff teknik di sana. Saya memang butuh staff teknik, tapi pada waktu saya interview pada waktu dia masuk di ruangan interview, aroma ruanganmu sudah langsung berubah, begitu betul. ya Mbak Fatimah. Jadi ya? itu membuat rekruter Ilfil kayak, ya. aduh mau tanya apa ya, kayak gitu. Ngeblank sudah. Aduh kok nggak betah nih gitu dalam satu ruangan, jadi pengennya cepet-cepet. Untung saya tadi itu sudah pakai ini loh. Kak, tenang. Tenang ya. Gitu. Jadi penampilan juga harus diperhatikan. Penampilan terus ya. Kalau bisa wangi, tapi nggak usah sewangi-wangi apa, yang penting nggak bau lah. Jadi cara membuat recruiter supaya dia nyaman, supaya kamu bisa memarketingkan diri kamu pada waktu interview kayak gitu, supaya si recruiter ini bisa menggali potensi apa saja yang ada di dalam diri kamu. Seperti itu. Oke. Jadi itu ya, dan bahasa tubuh juga penting lah ya. Iya, betul. Ya, itu sangat penting banget ya. Dev, mau menambahkan? Oke. Atau dalam yang sudah disampaikan Mbak Fatimah? Oke, kalau misalnya nih talent ready di luar sana sudah ada kesempatan untuk dipanggil minimal interview atau step 1 dalam suatu proses rekrutmen di perusahaan, kalau bisa prepare-nya itu lebih dalam. Satu, kalau dia pakai email ataupun WhatsApp, di monitor emailnya itu dicek setiap hari apakah ada email masuk dari perusahaan tersebut dan sebagainya. Terus jangan lupa dibaca emailnya. Biasanya dari email tersebut kan kita sudah ngasih note bahwa ATK, bahwa biasanya tuh form data diri yang sudah kita kirim, CV lengkap dan sebagainya. Itu jangan sampai, loh Bu saya lupa. Itu kan berarti dia nggak well prepare lah ya. Betul. Terus gitu ketika sudah masuk di ruangan interviewer, recruiter, itu usahakan sudah bersaku atau sudah punya kantong. 1, company profile. 2, yang ada di job street-nya atau portal job yang dia lamar itu sudah ada, sudah dibaca, sudah paham juga. Terus gitu jangan lupa yang ketiga, tujuan kamu di situ harus jelas. Jangan semena-mena kayak misalnya ditanya nih sama rekruternya, tujuan kamu apply posisi ini apa? Biasanya itu menjebak banget nih. Tujuan kamu, jawab aja jujur. Kalau misalnya pengen kerja, ya udah pengen kerja. Jangan saya ingin mengembangkan industri bla 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 bla. Itu kemelipan ya. Iya. Orang Surabaya bilang, orang Jawa bilang kemelipan itu. Nggak perlu juga ya. Nggak perlu. Yang lebay-lebay kayak gitu nggak perlu. Betul. Ya udah standar aja. Kalau misalnya kita tujuannya bekerja untuk apa, cari nafkah dan sebagainya. Kemudian karena itu posisinya sudah match sama dia. Matchnya kenapa? Biasanya dilanjutin gitu sama HR-nya. Jawab juga karena memang dari awal sudah
pengen terjun di dunia tersebut, tapi belum ada kesempatan. Berhubung ini ibu panggil saya ada kesempatan, ya sudah saya excited banget untuk bisa join di perusahaan ibu. Itu malah lebih kayak oh gitu ya, baik, itu bisa jadi poin plus. Iya. Oke, nah sekarang lebih mempertegas lagi karena kan talk show ini untuk membantu para talent ready atau job seeker supaya proses mulai dari mengirimkan CV sampai kemudian proses interview dan diterima itu bisa berjalan lancar. Nah, apa Mbak Fatima yang sering kali membuat gagal di proses interview? Apa faktor-faktor apa saja? Atau mungkin jawabannya yang nggak sesuai? Atau ya tadi itu mesti diperhatikan juga badannya ini bersih, wangi, jangan kewangian ya. Nanti kalau kewangian ya gerak gitu ya, puyeng juga gitu. Nah, apa saja sih yang dari pengalaman yang sering kali bikin gagal selain yang beberapa saya sebutkan tadi? Oke, yang sering bikin para job seeker ini gagal selain ini ya lebih ke cara dia komunikasinya. Mereka juga selain mereka harus well prepare untuk diri mereka sendiri, mereka juga harus menyesuaikan sama rekruternya juga karena dia harus tahu nih, oh ya tipe rekruternya yang seperti apa nih. Kalau misalnya tipe rekruternya yang mendengarkan, dia bisa menceritakan semuanya. Oh iya, saya pernah kerja di perusahaan A, bla bla bla, job desk-nya seperti ini. Sedangkan kalau tipe rekruternya yang lain, yang misalnya dia saya tanyain aja, kamu tinggal jawab aja seperti itu. Jadi harus disesuaikan sama tipe rekruternya juga gitu. Nah, untuk yang membuat gagal adalah ketika dia nggak bisa kita kan biasanya kalau di rekruter itu ada namanya teknik BEI, Behavioral Event Interview. Jadi kita biasanya menempatkan sebuah situasi yang akan posisi itu yang akan terjadi di posisi tersebut. Jadi kita kasih kayak case kepada mereka bisa jawab atau tidak, mereka bisa mensimulasikan dirinya mereka atau tidak pada waktu saya kasih case. Biasanya mereka itu yang paling sulit ya, tingkat yang paling sulit. Ya. Behavior apa tadi? Event interview. Seperti itu. Terus yang lebih ini sih komunikatif reaktif. Sebenarnya komunikatif reaktif bisa dilihat dari awal pada waktu kita manggil dia interview gitu. Apakah dia membalas WA kita, misalnya kita panggilnya melalui WA atau melalui email, apakah ada responsif atau tidak, dia balas atau tidak, itu merupakan nilai plus sebenarnya. Smiling face itu penting banget ternyata memang ya. Benar. Iya kan? Betul. Karena apalagi teman-teman yang kayak saya di siaran itu yang selalu mengajarkannya adalah smiling face. Jadi orang nggak bisa ngelihat tapi orang bisa mendengarkan bahwa suara kita itu menggambarkan kita lagi ceria. Halo, apa kabar? Gitu kan beda. Halo, apa kabar? Nah, itu kan beda banget gitu ya. Nah, itu ternyata penting banget ya. Iya, penting. Ojo metutut gitu ya. Iya, benar, bahasa Jawa kayak gitu. Nah, meskipun misalnya ketika berangkat dari rumah menuju ke tempat interview itu bane gembos atau digenjret mobil sampai di sana ya ojo metutut ya. Benar, jangan gimana sampai caranya? gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Mercury. Saya mulai saja dari Pak Hamka. CV kalau zaman dulu tulisan tangan bisa berpengaruh pada talent ready karena mungkin orang bisa ngelihat tulisan tangannya bisa kelihatan ininya. Nah, kalau sekarang pakai komputer bagaimana gitu. Terus kemudian apa hanya pengalaman kerja yang jadi perhatian utama? Oke. Kalau dari CV dulu, iya memang bener bapaknya dulu kan masih ada tulisan tangan ya. Kalau orangnya rapi itu orangnya kayak gini karakternya. Kalau misalnya miring-miring gitu. Ya miring-miring. Biasanya kalau yang tegak lurus bulat-bulat itu orang accounting. Kecil-kecil gitu ya. Dia udah tahu loh itu. Iya. Oke. Kalau misalnya sekarang karena memang zaman semakin kesini semakin berkembang ya Pak ya. Jadi harus menyesuaikan juga. Kalau misalnya kita memaksakan diri untuk memakai tulisan tangan ya boleh-boleh aja. Palingan kalau HR-nya milenial ditanya, loh kok gini nih gimana? Kadang tuh kurang lengkap. Karena apa? Kalau ditulis tangan kan capek ya. Pengalaman kerja ini harus dijelaskan detail. Tapi kalau di CV
PDF pakai komputer itu dia lebih simpel satu. Yang nomor dua, dia bisa menjelaskan ketika ada tahun sekian sampai sekian posisinya ini, kemudian di PT ABC, kemudian job desk-nya apa aja ini bla 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 bla. Dia juga ada prestasi itu bisa dicantumkan di situ. Kemudian pengalamannya lagi, organisasi dan sebagainya itu bisa dicantumkan dan itu simpel. Bisa dikecilkan, bisa dibesarkan asalkan itu bisa kebaca oleh tim rekruternya. Kayak gitu. Terus kemudian kalau soal pengalaman kerja itu jadi perhatian utama nggak? Pengalaman kerja, kecuali kalau dia sudah usia di atas 25 biasanya kita cari pengalaman. Kalau dia kalau dia fresh graduate itu tidak terlalu jadi ini ya. Biasanya kesempatan kerja untuk fresh graduate juga tidak terlalu butuh pengalaman kerja begitu. Benar. Kira-kira itu di biasanya di job portalnya sudah tercantum di situ. Kalau industri atau recruiter itu welcome sama fresh graduate, silakan apply. Tapi kalau misalnya di situ hanya tertulis untuk orang berpengalaman 5 tahun, katakanlah itu manajer HR ya, dengan jurusan bebas atau all jurusan lebih disukai psikologi dan sebagainya. Dan di bawahnya minimal pengalaman 5 tahun sebagai supervisor atau koordinator atau bahkan manajer 1 tahun. Itu ya kalau fresh graduate ya jangan melamar, Pak. Kalau dari saya. Iya. Bingung kan, rekruternya bingung. Lah ini pengalamannya dari mana? Ini belum ngadepin ini manajer ketika dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Bener yang kayak ada hubungan industrialnya ya hukum kayak gitu, itu dia kan pasti kebingungan. Benar. Dia kepentok masalah-masalah yang legalitas kayak gitu, bingung lah ini gimana. Kecuali yang backup yang punya industri sendiri, Pak. Itu beda lagi. Betul. Mau menambahkan soal pengalaman kerja dan CV yang tulisan tangan? Singkat saja. Untuk pengalaman kerja saya lebih menambahkan ini sih, pada waktu jam-jam tertentu aja pada waktu supaya mereka cepet ya di calling sama HRD atau sama recruiter. Tolong perhatikan untuk kelengkapan berkasnya. Dari situ kita bisa tahu, recruiter bisa tahu seberapa niat sih orang ini untuk untuk ada di posisi ini atau untuk apply gitu. Misalnya dari SKCK yang diperbarui atau kelengkapan administrasi lainnya, atau ada jam-jam tertentu misalnya jangan kirim CV atau surat lamaran kerja di ini ya malam ya. Itu saya sering email masuk malam. Kalau bisa itu di jam-jam yang office hour ya? Office hour jam 8. Kalau saya sih biasanya jam 8 sampai dengan jam 3 aja. Sampai jam 3 aja. Ya artinya takutnya nanti kelewat gitu ya. Sayang banget kan udah effortnya udah lumayan sampai ngirim email, setelah itu ngirim emailnya di jam-jam yang membuat kita juga. Jadi takutnya kesusul sama email-email yang lain dan nggak kebaca gitu, bisa jadi kayak begitu kan Pak Fatima ya? Bisa. Gitu kan? Karena email masuk terus ya. Ya oke. Terus kemudian Pak Arief di Surabaya, saya sering membaca lowongan kerja di mana di situ disebutkan kriterianya, misalnya harus lulusan apa dan dari fakultas ternama dan sebagainya. Apakah kriteria ini belum mencukupi untuk masuk kategori talent ready? Maksudnya? Oke. Sudah mencukupi ya? Untuk apa ini mencukupinya? Untuk ketika ada jurusan misalnya nih, kalau saya psikologi untuk universitas bla 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 minimal akreditasi B kayak gitu ya. Nggak cukup Pak. Kalau misalnya dia dipanggil oleh rekruter tapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada di perusahaan, ya nanti dia akan seleksi alam juga. Oke, jadi lulusan dan fakultas ternama itu nggak cukup ya. Tetap kemampuan diri kita pribadi ini yang harus dipertimbangkan gitu ya. Oke. Kita berbagi waktu lagi, Devi dan Mbak Fatima, sahabat Mercury, sahabat YouTube. Kita break lagi. Nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan. Karena dari 2 perusahaan terakhir sampai sekarang pun di MSI itu pakai online juga. Pakai online ya? Ya, untuk mau di psikotesnya atau mau di rekrutmennya itu di online. Kriterianya siap atau enggak itu bisa dilihat. Oh ya, dia sudah mempersiapkan roomnya ini supaya tidak terdengar dengan berisik atau enggak. Terus provider tadi kan. Terus untuk kesiapan bajunya juga, karena ada beberapa yang